Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Tiga Ulari, Bapak Maulana Malik Ibrahim SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Joko Purwanto ST selaku penguji dari presentasi laporan praktik kerja lapangan pada kali ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Muhammadiyah Tiga Ulari. Dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, terkhususnya rekan-rekan dari kelas 12 DJKT 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Maulana Yusuf dari kelas 12 DJKT 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT IKI Indonesia ini. Kita memasuki pada daftar isi, di mana pada kali ini di presentasi saya akan dibagi menjadi 4 pemaparan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan, yang keempat adalah penutup. Kita lanjut pada pemaparan pertama, yaitu adalah pendahuluan yang dimana isinya yaitu adalah latar belakang, tujuan, manfaat, waktu, dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya kita memasuki pemaparan yang pertama, yaitu adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang. Latar belakang itu adalah bekal materi pelajaran yang didapatkan oleh siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah belum mencukupi untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi pada dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlakukan pembelajaran praktik siswa dilakukan secara langsung di tempat dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja, yaitu dengan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Selanjutnya kita memasuki pada paparan manfaat. Ketika saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT IKI Indonesia, banyak sekali manfaat yang saya terima. Salah satunya yaitu menambah kemampuan dan keterampilan dengan kami para siswa magang mempelajari apa yang bidang usaha dari bengkel tersebut miliki. Salah satu contohnya ketika PT IKI Indonesia memiliki bidang usaha networking, kami para siswa magang diajarkan tentang hal-hal di dunia networking. Dan saya yakin kemampuan saya dan keterampilan saya dalam bidang networking meningkat pesat ketika saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan ini. Yang kedua ada menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Ketika saya melaksanakan kegiatan praktik kerja magang, saya terbuka pikirannya bahwasannya dunia kerja itu sangatlah berat dan keras. Sebelumnya saya berpikir bahwasannya dunia kerja ini hanyalah hal sepele dan menggampangkan saja. Namun setelah saya melaksanakan kegiatan praktik kerja ini, ternyata sangatlah berat dan sangatlah keras dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, melatih kemandirian. Dan yang keempat, melatih karakter dan kepribadian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, di mana kita menyesuaikan budaya-budaya kerja di suatu bengkel tersebut. Salah satu contohnya di PT IKI Indonesia, di mana memiliki budaya yaitu disiplin dan mewajibkan harus bisa kerja tim, sehingga kita menempa karakter dan kepribadian kita untuk disiplin dan bisa untuk bekerja tim. Selanjutnya ada manfaat bagi sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya ada mendapatkan masukan-masukan dari dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan peluang untuk menempatkan alumni bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah melatih dan memberikan keterampilan kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing, serta memberikan wawasan yang luas dan fleksibel di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita memasuki pada tempat dan waktu pelaksanaan, di mana saya sendiri melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan itu di PT IKI Indonesia yang beralaman di Desa Karanganyar, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dengan waktu periode yaitu 30 September 2024
sampai 30 Januari 2025. Selanjutnya, kita sudah selesai untuk menjelaskan pemaparan pada pemaparan nomor 1, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan waktu, serta tempat pelaksanaan. Selanjutnya, kita memasuki pada pemaparan yang kedua, yaitu adalah profil perusahaan yang berisikan sejarah perusahaan, visi dan misi, dan bidang usaha. Memasuki pada profil PT IKI Indonesia. PT IKI Indonesia itu memiliki kepanjangan yaitu PT Inti Koneksi Intradata Indonesia atau biasa masyarakat kenal IKI Indonesia, yang beralamatkan di Desa Karanganyar, RT 06 RW 01, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Merupakan suatu perusahaan dalam bidang teknologi dan informasi, khususnya akses internet, infrastruktur jaringan, layanan berbasis komunikasi, data, serta pengembangan aplikasi. IKI Indonesia dengan motonya "Solusi Anda Jelajahi Dunia" berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas demi menjaga kepuasan pelanggan. PT IKI Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 2021, tepatnya pada 14 Agustus, dengan nama pimpinan yaitu Haji Bambang Turyanto, di mana PT IKI Indonesia ini adalah perusahaan pertama di Kabupaten Batang yang menyediakan internet service provider, di mana PT IKI Indonesia ini sesuai dengan motonya "Solusi Anda Jelajahi Dunia". PT IKI Indonesia selalu mengedepankan dan selalu memfokuskan perluasan infrastruktur jaringan pada desa-desa yang tertinggal, di mana PT IKI Indonesia itu berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas demi menjaga kepuasan pelanggannya. Lanjut, visi dan misi PT IKI Indonesia. Visi, menjadi perusahaan teknologi informasi yang besar, profesional, serta memiliki regulasi yang baik di Indonesia. Misi yang pertama, misi dari PT IKI Indonesia yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggan. Kedua, mengembangkan keperluasan jaringan untuk menciptakan ketersediaannya layanan internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menyediakan layanan teknologi informasi yang terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki pada bidang usaha, di mana bidang usaha dari PT IKI Indonesia sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada broadband internet, di mana broadband internet sendiri yaitu jenis koneksi internet yang kita kenal sebagai WiFi, yang digunakan di rumah-rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan internet. Yang kedua ada dedicated internet. Kecepatan internet didedikasikan untuk setiap pengguna sehingga kecepatan yang didapat sesuai dengan kecepatan yang ditentukan saat berlangganan. Jadi jumlah trafik yang padat atau pengguna internet yang berat tidak mempengaruhi kecepatan internet. Jadi kecepatan internet akan tetap stabil dalam kondisi apapun, walaupun penggunaan internet itu dalam jumlah yang banyak sekali. Selanjutnya, yaitu ada wireless hotspot, di mana layanan ini meminimalisir penggunaan kabel untuk menyesuaikan rumah atau tempat usaha Anda. Di mana di wireless hotspot ini kami meminimalisir sekali penggunaan kabel fiber optik sehingga dapat memberikan kesan yang rapi dan memiliki perawatan yang mudah. Setelah itu, yang keempat ada web development, di mana web development ini merupakan layanan jasa pembuatan web atau perangkat lunak yang berbasis web demi menunjang kinerja dari suatu usaha Anda. Selanjutnya itu adalah pemaparan tentang profil perusahaan. Selanjutnya kita memasuki pemaparan yang ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan, jadwal keberangkatan, alur pelayanan, serta alur pengerjaan. Kita memasuki jadwal keberangkatan, di mana kami para siswa magang di PT IKI Indonesia itu memiliki alur jadwal keberangkatan, yaitu mulai dari hari Senin sampai Kamis, dan Sabtu sampai Minggu. Dan kami memiliki hari libur yaitu pada hari Jumat, di mana kita memiliki jam keberangkatan yaitu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Namun ketika kami
melaksanakan kegiatan instalasi, kami kegiatan untuk pulang itu menyesuaikan dengan penyelesaiannya instalasi tersebut. Oke, kita memasuki pada alur pelayanan atau alur pemesanan di PT IKI Indonesia, di mana ketika para calon klien ingin memesan, ini adalah 4 cara untuk melaksanakan pemesanan di PT IKI Indonesia, yaitu yang pertama adalah pemesanan. Calon klien bisa memesan di menghubungi pada media sosial di PT IKI Indonesia atau mengunjungi di laman web ptindonesia.net. Namun ketika calon klien itu berdomisili di Kecamatan Reban, Bawang, Wonotunggal, Belado, setelah itu Batang, dan Kabupaten Pekalongan, itu bisa menghubungi ke balai desa masing-masing, karena PT IKI Indonesia sendiri itu bekerja sama bersama BUMDes desa yang berada di Kabupaten Batang hingga Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, ketika para calon klien ini sudah melaksanakan pemesanan dan menginputkan data-data, kami di PT IKI Indonesia akan melakukan pengecekan data mulai dari identitas diri dan pemilihan paket pemesanan. Setelah itu, setelah selesai, kita melaksanakan kegiatan penjadwalan dan instalasi, di mana estimasi penjadwalan ketika sudah terjadwal dan estimasi pemasangannya, yaitu paling lambat 3 hari, tergantung padatnya jadwal. Namun ketika tidak padatnya jadwal, kami di PT IKI Indonesia bisa ketika pemesanan dan pemasangan dalam 1 hari. Setelah itu melaksanakan kegiatan instalasi dan selesai. Selanjutnya kita masuk pada alur pemasangan, di mana ini adalah suatu hal inti di mana para siswa magang banyak berkontribusi di alur pemasangan ini. Di alur pemasangan ini, PT IKI Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kita mendatangi rumah klien untuk melaksanakan survei. Mulai dari kita survei rumah, untuk jalurnya fiber optik masuk ke rumah lewatnya dari mana saja. Setelah itu kita konfirmasi ulang tentang paket yang akan dipesan. Setelah itu kita survei dari jalan rumah hingga ke ODP atau Optical Distribution Point terdekat. Setelah itu, ketika kita sudah melaksanakan perjalanan survei, kita akan mengidentifikasi apakah cara penarikan apa yang akan kita laksanakan. Setelah kita melaksanakan berdiskusi selesai, kita lanjut ke penarikan fiber optik, di mana penarikan fiber optik ini dibagi menjadi 3 cara penarikan. Ketika saya di PT IKI Indonesia itu, yang pertama ada penarikan dari rumah klien, yang ketiga penarikan dari tengah-tengah antara rumah klien dan dari ODP, setelah itu ada penarikan dari titik ODP. Ketiga cara penarikan inilah menyesuaikan kesulitan medan dan kesulitan jalur dari fiber optik sendiri, sehingga perlu adanya melaksanakan survei lokasi rumah klien terlebih dahulu. Setelah itu kami melaksanakan kegiatan penarikan mulai dari rumah klien atau ODP. Setelah itu kita melaksanakan splicing atau penyambungan pada fiber optik ke patkor yang akan ditancapkan ke ODP. Setelah itu kita melaksanakan penarikan, kita menempelkan fiber optik itu pada tiang-tiangnya. Setelah itu kita menarik hingga memasuki rumah klien. Setelah itu kita splicing lagi untuk penyambungan drop core ke patkor. Setelah selesai, kita memasuki pada penyetingan ONT, di mana kita melaksanakan penyuntikan ONT di laman web tergantung dari ONT tersebut. Namun ketika di PT IKI Indonesia itu memiliki jenis ONT yaitu GGC Link, di mana GGC Link ini memiliki laman web
untuk penyaringan yaitu 192.168.1.1.1. Setelah itu selesai, ketika sudah selesai kita kembali survei lagi, kita sapu bersih jalan mulai dari tiang ODP hingga rumah klien, adakah ada limbah-limbah fiber optik atau mungkin ada barang yang ketinggalan dan lain sebagainya, dan kami juga tidak lupa untuk membersihkan rumah klien. Setelah itu ketika sudah selesai semua dan instalasi pun selesai, kita kembali ke kantor kembali. Selanjutnya ini adalah dokumentasi selama PKL di PT IKI Indonesia, di mana para siswa magang sendiri diberikan banyak sekali kesempatan untuk ikut andil dalam instalasi. Salah satu contohnya di gambar pertama, kami para siswa magang juga dilatih untuk memanjat tiang-tiang, namun dengan catatan dengan medan yang notabene aman dan selalu dipantau oleh teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman. Yaitu gambar kedua adalah pembersihan CPU, di mana di PT IKI Indonesia sendiri itu ada suatu hal rutinan kerja bakti pembersihan area kantor selama 1-2 bulan sekali, di mana pembersihan ini melibatkan seluruh karyawan mulai dari teknisi, pimpinan hingga siswa magang. Kita bersama-sama melaksanakan pembersihan di area kantor, mulai dari area kantor, gudang, halaman luar, serta kolam renang. Selanjutnya ada gambar nomor 3, yaitu adalah gambar penyambungan fiber optik, di mana kami melaksanakan instalasi itu di PT Indonesia. Para teknisinya menyerahkan penyambungan kepada para siswa magangnya. Jadi sehingga kami para siswa magang diberikan banyak sekali kesempatan untuk melaksanakan penyambungan fiber optik, namun dengan catatan didampingi langsung oleh para teknisi. Selanjutnya kita memasuki pada kendala. Kendala yang saya alami ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT IKI Indonesia yaitu ada 3, mulai dari cuaca, medan, dan bahasa. Yang pertama adalah cuaca, di mana PT IKI Indonesia ini beralamatan di Desa Karanganyar, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, di mana Kecamatan Reban ini bisa dibilang seperti perbukitan yang kedudukannya dan letaknya berdekatan dengan Kecamatan Bawang dan berdekatan dengan Dieng, sehingga memiliki curah hujan yang lebih tinggi ketimbang di Weleri dan sekitarnya, sehingga cuaca inilah yang menghambat kami, tidak hanya para siswa magang, namun juga menghambat untuk para teknisi untuk kegiatan instalasi. Karena ketika melaksanakan kegiatan instalasi pada saat waktu hujan itu memiliki resiko yang lebih tinggi ketimbang melaksanakan kegiatan instalasi pada waktu cerah. Setelah itu ada medan, di mana di PT IKI Indonesia yang beramatan di Kecamatan Reban ini memiliki medan yang perbukitan, sehingga kami para siswa magang itu ketika melaksanakan kegiatan instalasi berbeda dengan kegiatan instalasi di jalanan provinsi atau jalanan desa pada umumnya. Kami sebagian banyak melaksanakan kegiatan instalasi itu di wilayah perkebunan, persawahan, dan perbukitan yang notabene sangat-sangat terjal, sehingga banyak sekali resiko dan tingginya resiko yang akan kami alami, dan itu akan menjadi kendala karena PT IKI Indonesia sendiri juga memiliki komitmen untuk menyejahterakan dan memperluas infrastruktur jaringan dengan memfokuskan pada desa-desa tertinggal. Jadi kami rata-rata banyak sekali pemasangan atau instalasi di medan-medan yang sangat berbahaya. Setelah itu yang ketiga adalah bahasa, di mana kita tahu sendiri di Indonesia memiliki suku, bangsa, dan bahkan bahasa yang beribu-ribu, sehingga bahkan di sini pun di desa saya, di tempat tinggal saya, di desa A dan desa B itu pun logatnya sudah berbeda. Apalagi ini sudah berbeda kecamatan, desa saya dan Kecamatan Reban
eh, atau ketika saya selama hampir 3 tahun ini belajar di SMK Muhammadiyah Tigaleri dengan bahasa-bahasa orang Leri, ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan itu agak kesusahan dengan bahasa di Kecamatan Reban, di mana Kecamatan Reban sendiri memiliki bahasa yang sedikit ngapak, sehingga itu menjadi kendala kami ketika akan melaksanakan kerja tim. Namun kami para siswa magang berusaha secepatnya untuk beradaptasi. Oke, selesai sudah pemaparan nomor 3 tentang pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kita memasuki pada pemaparan nomor 4, yaitu penutup dan kesimpulan serta saran. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana ketika kita melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan ini memiliki kesimpulan, yaitu mengetahui yang sebenarnya atas hasil yang diperoleh dari sekolah, di mana ketika kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya pada pelajaran praktek tentang TKJ, kami bisa mengaplikasikannya langsung pada kegiatan praktik kerja lapangan pada kali ini. Yang kedua, kita memperoleh pengetahuan tentang teori-teori, praktek dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di sekolah. Yang ketiga, kita mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di industri. Yang keempat, kita menjadi lebih dewasa dan lebih menghormati kerja keras orang tua, karena ternyata mencari nafkah untuk keluarga memanglah tidak mudah dan harus butuh banyak pengorbanan, karena ternyata dunia kerja itu sangat-sangatlah keras. Selanjutnya, yaitu kita memasuki pada saran, yaitu saran untuk dunia usaha atau dunia industri, yaitu untuk PT IKI Indonesia. Yaitu yang pertama, diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa atau siswi untuk praktik kerja lapangan. Yang kedua, untuk para karyawan lebih ditingkatkan lagi motivasinya dan kedisiplinannya dalam bekerja. Yang ketiga, hubungan karyawan dengan siswa atau siswi praktik kerja lapangan diharapkan selalu terjaga untuk keharmonisannya, agar dapat terciptanya suasana yang lebih baik. Selanjutnya, ada saran untuk sekolah, yaitu yang pertama, pemantauan terhadap siswa yang sedang PKL agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program kegiatan PKL ini. Mungkin saran saya untuk para bapak dan ibu guru untuk pemantauan siswa itu bisa dilaksanakan 1 bulan 2 kali, seperti itu, karena mungkin saja sepengetahuan saya banyak sekali para bengkel-bengkel yang membiarkan saja ketika para siswa PKL-nya mungkin membolos atau tidak berangkat magang, namun sepengetahuan guru bahwa siswa tersebut magang. Yang kedua, dalam pembekalan materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan, terutama untuk pembinaan mental siswa. Ini untuk pengetahuan saya sangat benar sekali, harus lebih ditingkatkan, karena banyak sekali dari rekan-rekan saya, bahkan saya itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi pada kegiatan praktik kerja lapangan ini, sehingga ketika memilih ke bengkel yang salah dan ekspektasi tidak terpenuhi, mungkin para siswa atau siswi akan mendapatkan mental yang down dan tidak siap untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada kali ini. Yang ketiga, yaitu untuk guru pembimbing selalu memberikan motivasi dan bimbingan pada siswa yang sedang PKL. Oke, selesai sudah kegiatan presentasi dari hasil praktik kerja lapangan saya di PT IKI Indonesia. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Semoga kegiatan PKL ini terus diadakan agar pengetahuan para siswa atau siswi di SMK Muhammadiyah Tigaleri ini bisa diperluas, agar ilmu baru bisa didapat bukan hanya dari kelas saja atau dari bangku sekolah saja. Terima kasih atas atensinya Bapak Joko Purwanto ST dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.